strategi transformasi bangsa sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, kalau dalam istilah saya ekonomi konstitusi, itu sama dengan Jokowinomics. Ini bentuk misleading interpretation, satu pemahaman yang sesat. Jadi yang pertama adalah soal keteladanan. Pertanyaannya, kalau Joko Widodo tidak pernah bisa jadi teladan, pertanyaan berikutnya, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menegakkan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsisten bisa jadi teladan nggak kalau omongannya begitu? Surat kemarin itu bukti nyata bahwa dia tidak bisa diteladan. No, saya dalam posisi sesungguhnya amat sangat terenyuh, amat sangat sedih melihat euforia kemenangan Prabowo Subianto dengan pidato 20 Oktober yang begitu menggelegar, tapi sesungguhnya ketika diuber kontennya menyedihkan. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan ke ada Bang Ihsanuddin Nursi tadi. Nah ini kita dengar komentarnya Bang Ihsanuddin Nursi ini. Ini patut dilestarikan Bang Ihsanuddin Nursi ini. Karena ekonom yang tertinggal. Insya Allah panjang umur dan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngebelakangin para tokoh nih. Jadi saya minta maaf Bapak kalau saya ngebelakangin Bapak sekalian. Saya ini baru datang, jadi mau ngomong apa ya? Saya bicara dua hal. Yang pertama oleh-olehnya Prabowo Subianto, dan yang kedua dari oleh-oleh itu kita ngelihat apakah retorika sejak 20 Oktober sampai dengan kemarin surat yang beredar mendukung Ridwan Kamil dan Susmono itu ajak dalam kehidupan ekonomi politik kita. Bapak sekalian, saya mencatat hanya perjalanan APEC dan G20. Dalam perjalanan APEC dan G20 itu, Presiden kita Republik Indonesia menyatakan soal 25% kelaparan dan kemudian juga bicara tentang kebebasan pendidikan dan kesehatan. Silakan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Videonya beredar luas, tapi buat saya ini omongan yang sangat berbeda dengan anggaran dasar Gerindra pasal 11.
Anggaran Gerindra pasal 11 itu menyatakan mereka ingin menegakkan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan kalau bicaranya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, maka pernyataan Presiden Prabowo Subianto di APEC itu tentang keinginan silahkan datang berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan bertentangan. Saya bahkan ketika ini kajiannya bukan kajian bercanda, tapi kajian pakai otak sedikit. Saya bahkan ketika membaca strategi transformasi bangsa yang dibuat oleh Byline, ditulisnya Byline, oleh Prabowo Subianto, dan menyatakan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan adalah Jokowinomics, Jokowinomics adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, itu bukti bahwa ada yang salah. Seketika di channel saya, I See The Real Show, dan di beberapa tempat saya menyatakan, ini bukti bahwa sesungguhnya Presiden Prabowo Subianto tidak mengerti apa makna sesungguhnya ekonomi kerakyatan. Apalagi hendak mengatakan no one left behind. No one left behind itu konsepnya bapaknya, Sumitro Djodikusumo, yang ingin mengatakan pembangunan harus dinikmati oleh semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal. Kalau itu konsepnya, maka konsep Jokowinomics bukan konsep ekonomi kerakyatan. Tapi bagaimana dia tulis dengan byline, strategi transformasi bangsa sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, kalau dalam istilah saya ekonomi konstitusi, itu sama dengan Jokowinomics. Ini bentuk misleading interpretation, satu pemahaman yang sesat. Ulang, ini bentuk misleading interpretation, satu pemahaman yang tepat. Dibuktikan kembali dengan pidato di APEC bahwa pendidikan dan kesehatan diliberalkan. Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh MK untuk menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh diliberalkan. Kita sudah tahu itu. Tapi kemudian diudah lagi dengan undang-undang sampai akhirnya sekarang kampus otonomi, dampaknya liberal habis. Dampaknya habis liberal. Dan Anda bisa lihat fakultas kedokteran biayanya 500 sampai dengan 1 miliar. Anda bisa lihat untuk sekedar masuk fakultas hukum yang masuk dengan jalur normal, Anda tetap butuh biaya 50 jutaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya biaya murah untuk pendidikan. Maka sejumlah orang yang sedikit punya uang mengatakan lebih baik menyekolahkannya di luar daripada menyekolahkan di Indonesia, sementara kurikulum di Indonesia tidak menjamin anaknya akan lebih cerdas. Dan pada saat sama ketika dinyatakan pendidikan diliberalkan, maka ada 4 kesalahan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini bentuk kesalahan yang amat sangat mendasar dalam cara berpikir para tokoh bangsa. Saya ingin mengatakan ini kesalahannya kesalahan amat sangat mendasar dalam cara berpikir para tokoh bangsa di negeri ini. Dunia pendidikan digawangi oleh 4 pihak. Gawang pertama adalah pemerintah sebagai teladan. Dia mengajarkan satu sikap, satu perilaku politik, satu pandangan politik tentang bagaimana seharusnya warga negara bersikap. Itu dicerminkan oleh pemimpinnya, kepemimpinan nasional, dimulai dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin lembaga negara, sampai kepada tokoh-tokohnya. Ketika pemimpin negara itu perilakunya tidak konsisten, ketika perilaku negara itu, pemimpin negara itu menunjukkan bukan teladan yang baik, maka dia patut ditinggalkan. Dia tidak boleh dicontoh. Maka itu berarti terjadi kegagalan pertama. 10 tahun pertama di era Joko Widodo, saya orang pertama yang menulis shame on you, Joko Widodo. Anda buka jejak digital saya nampak, saya menyatakan pada tanggal 17, 18, dan 19 November 2014 artikel saya berjudul Shame on you, Joko Widodo. Apa poinnya? Joko Widodo bukan teladan. Hei, engkau telah mempermalukan sesungguhnya. Saya tadinya mau ngomong tenang-tenang tapi takut Anda ngantuk. Saya mau ngomong tenang-tenang, kan saya dituding sama Refli sebagai siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya. Refli yang ngomong kayak gitu bukan gua. Dan gaya ngomong yang meledak-ledak. Saya bisa ngomong dengan tenang-tenang seperti tadi. Tapi ketika saya ngomong tenang-tenang, saya lihat Bapak Ibu ngantuk. Saya terusin Bapak sekalian. Jadi yang pertama adalah soal keteladanan. Pertanyaannya, kalau Joko Widodo tidak pernah bisa jadi teladan, pertanyaan berikutnya, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menegakkan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen bisa jadi teladan nggak kalau omongannya begitu? Surat kemarin itu bukti nyata bahwa dia tidak bisa diteladan. Surat kemarin itu menunjukkan bahwa yang namanya Ridwan Kamil dan Susmono sudah kejepit karena 5 hal.
bobotoh, menghina Jakarta, soal janda, menghina Nabi, ya kan? Lelaki gemulai. Loh enggak, itu saya cuma nangkap omongan di bawah. Begitu enggak, saya enggak lebih dari itu. Sampai menilainya kayak gitu. Kebetulan bawa masalah dari Bandung. Ini ada teman saya dari Bandung, cuma waktu itu dia nggak hadir aja. Saya diadili sama teman-teman Bandung karena saya tidak mendukung Ridwan sebagai wali kota dan Ridwan sebagai gubernur. Saya ulang di Jakarta, gue akan kenal Ridwan. Dia nggak kenal gue nggak apa-apa, tapi gue kenal dia gitu. Maka surat kemarin itu menunjukkan sebuah kesalahan praktek politik yang salah. Bapak Ibu sekalian, kalau praktek politik seperti itu tidak bisa menjadi teladan dari seorang kan kita bangga begini ya. Kalau Anda menjadi presiden, maka baju Gerindra Anda harus copotin. Baju PDIP Anda harus copotin. Baju yang namanya apapun partainya Anda harus copotin. Anda adalah anak bangsa, anak negara terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dan ketika Anda bawa tetap partai di depannya, maka sesungguhnya Anda menjadi pemimpin kelompok. Anda bukan pemimpin bangsa, Anda bukan pemimpin negara. Anda adalah pemimpin kelompok Anda. Itu yang saya sebut sebagai pemimpin bangsa terbelah. Kalau dalam buku saya sebut itulah pemimpin bangsa. Berarti kegagalan pertama adalah kegagalan keteladanan. Tidak ada keteladanan. Oke. Saya belum masuk faktor ekonomi nih, karena nanti ibu-ibu akan terasa di faktor ekonomi. Di faktor ekonominya, apa yang dilukiskan di publik tentang faktor ekonomi itu masih secuil. Yang kedua adalah kegagalan lembaga pendidikan formal. Nadine adalah tokoh yang ditugaskan memang untuk meluluh lantakkan bangsa ini sehingga kurikulum merdeka menjadi merdeka di mana anak SD SMP tidak bisa berhitung 2 tambah 2 berapa. Jadi kalau ingin meluluh lantakkan sebuah bangsa, luluh lantakkan yang namanya pendidikannya. Saya mau tanya sama Anda, ketika Prabowo menyatakan please come to my country, we are open to the education, we are open in health, maka pertanyaan berikutnya, apakah negara maju terbuka untuk diintervensi dunia pendidikannya? Ada. Hingga hari ini Amerika saja tetap bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya lewat yang namanya state university. Jadi nggak serta-merta diliberalkan. Yang kedua, kita gagal di lembaga formal tadi, lembaga formal. Ini bukan hanya lembaga pendidikan umum. Saya ingin mengatakan sama Anda, terutama pada mereka yang merasa dirinya sebagai ulama, tokoh, atau ustadz. Pesantren pun gagal. Kenapa? Karena mengambilnya namanya model kurikulum barat. Apa indikatornya? Pesantren mana yang punya kemampuan mengajarkan metodologi pada santrinya? Pesantren mana yang mengajarkan kekuatan analis pada santrinya? Tunjukkan satu saja di Indonesia, ada nggak? Tunjukkan satu aja. Saya kebetulan keliling di kawasan pesantren Jawa Timur. Ada beberapa pesantren di Jawa Barat yang coba menularkan metode semantik, tapi tidak dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kegagalannya, lembaga ibadah. Anda bisa lihat masjid, Anda bisa lihat gereja, Anda bisa namanya media sosial berantakan karu-karuan. Kenapa? Karena masjid diintervensi habis-habisan. Gereja ya tentu mereka menikmati. Saya percepat karena Rahma minta saya mempercepat. Saya sebenarnya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu, yuk kita jangan cuma ngoceh. Yuk kita bertindak karena ada sebuah kesadaran yang salah dalam dunia pendidikan. Dan ujungnya yang keempat, kesalahan pendidikan di rumah tangga. Di mana bapak tidak bisa menjadi teladan, ibu tidak bisa mengajarkan yang namanya soft skill. Ulang, bapak tidak bisa menjadi teladan dalam format berpikir, format bersikap, format mengambil pendidikan. Tapi pada saat sama, ibu tidak bisa mengajarkan soft skill. Satu pelajaran sederhana untuk kebaikan hubungan, kesantunan hubungan. Maka Anda bisa lihat yang namanya Gen Z itu perilakunya kayak apa. Empat-empatnya gagal. Kalau empat-empatnya gagal, dunia pendidikan kita kayaknya akhirnya gimana? Jadilah niretik. Maka kehadiran Fufu Fafa, maka kehadiran yang namanya bocil jadi wapres, lu tuh niretik, lu tuh nirmoral. Itu disebabkan kegagalan pendidikan. Lalu kemudian terbelalak kita dengan pendidikan luar, dengan sertifikat dari luar, padahal diragukan sertifikatnya. Artinya apa? Double kegagalan kita. Nah, kalau pendidikan politik, pendidikan dalam gagal, begitu masuk ke ekonomi, maaf ya, saya cuma ngambil satu indikator saja karena Rahma minta mempersingkat. No, saya dalam posisi sesungguhnya amat sangat terenyuh, amat sangat
sedih melihat euforia kemenangan Prabowo Subianto dengan pidato 20 Oktober yang begitu menggelegar, tapi sesungguhnya ketika diuber kontennya menyedihkan. Apa indikatornya? Sederhana. Mari kita lihat. 2 indikatornya. APBN 2025 nilai tukarnya berapa? Berapa nilai tukar APBN 2025 dalam Undang-Undang APBN 2025? Berapa nilai tukarnya? 16.100. Kalau Anda jawab nggak tahu, itu bukti bahwa Anda tidak peduli sedang dilakukan pemiskinan struktural sama Anda. Kenaikan perpajakan sebesar 43 sampai dengan 44 triliun disebabkan oleh kenaikan PPN 1%. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya adalah Gini rasio dari 5 tahun sebelumnya ke 5 tahun ke depan tidak bergeser sama sekali. Dia bergerak 0,379 sampai dengan 0,382. Kalau dalam istilah saya 0,421. Apa poinnya? Tidak terjadinya perubahan ketimpangan. Apa poinnya? Ada prestasi? Nggak ada. Pada saat yang sama, Anda butuh soal makan bergizi gratis. Anda butuh yang namanya bantuan luar untuk melakukan itu. Padahal, kalau dalam konsep saya pada mereka, Anda punya potensi yang amat sangat luar biasa. Tetapi karena Anda telah menumpuk isu political distrust, maka Anda tidak bisa ngebangun kepercayaan betapa masyarakat ingin berkontribusi melakukan perbaikan. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, itu ya, sebagai penutup, saya tidak datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Soal bagaimana menggugat Fufu Fafa, soal bagaimana membawa Joko Widodo ke meja pengadilan. Ini adalah negara hukum. Jadi tidak ada satupun orang yang kebal di depan hukum. Jadi forum ini adalah forum yang sangat wajar jika punya keinginan untuk menggelar peradilan pada mereka yang melanggar hukum. Ulang Bapak. Forum ini adalah forum yang wajar jika ada keinginan untuk melakukan pergelaran di pengadilan terhadap mereka yang telah melakukan breaking the law, telah melakukan perlawanan terhadap hukum. Apa yang saya uraikan tadi pada hakikatnya tidak sekedar menggambarkan breaking the law, tapi juga breaking the social value, melanggar nilai-nilai sosial. Dan itu yang tidak kita sadari, bahwa kita juga ikut tertular. Sebagai penutup, yuk kita tetap jaga semangat kita. Ke depan kita akan lebih berat. Donald Trump akan memvonis Indonesia untuk masuk dalam posisi upper middle income. Kalau dia masuk dalam upper middle income, itu berarti prioritas untuk mendapatkan kemudahan biaya masuk akan dikurangi, dan itu berarti import Indonesia ke Amerika akan berkurang, dan itu berarti kekurangan dolar akan terjadi, dan itu berarti dolar akan naik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.